Sahabat, kita selawatan dulu yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kifayatul Adkiya berkata, tidak ada kebahagiaan kecuali kita menempuh jalan melaksanakan sunnah Rasul mulia. Inilah pentingnya mengikuti baginda Rasul. Ibnu Qayyim menafsirkan dalam Quran surat An-Nisa penggalan ayat 59 bahwa kita wajib sebagai orang yang beriman taat kepada Allah dan baginda Rasul secara mutlak, karena itu merupakan kewajiban kita. Nah, kenapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Yang pertama, karena Rasul adalah teladan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sungguh ada di dalam diri Rasul suri tauladan yang baik. Kemudian yang kedua, perkataan Rasul selalu benar karena berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah. Nah, di dalam Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam kitab Fathul Qadir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berkata berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana ayat yang telah dijelaskan di awal, dengan mengikuti baginda Rasul maka Allah akan mencintai kita. Lalu bagaimana kita mengikuti baginda Rasul agar kita bisa mendapatkan cinta dari Allah? Yang pertama, mempelajari sunnah baginda Rasul dan mengamalkannya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, aku tinggalkan dua perkara, jika kalian mengikuti keduanya tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah Rasul yang bisa kita amalkan, baik sunnah qauliyah secara perkataan maupun sunnah fi'liyah secara perbuatan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Baginda Rasul senantiasa berkata sopan, tapi kadang kita suka berkata kasar. Baginda Rasul senantiasa wajahnya ramah, tapi kadang kita suka marah-marah. Ingat kata baginda Rasul, kita harus sabar, baca Al-Quran dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus mencintai baginda Rasul. Sabda Rasul 3 hal, barang siapa yang memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya menjadikan Allah dan baginda Rasul lebih dicintai dari selainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, contohlah akhlak baginda Rasul. Banyak akhlak terpuji baginda Rasul, seperti baginda Rasul selalu tersenyum, bahkan membuat bahagia sahabat
hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, selain tersenyum tadi, baginda Rasul tawadhu, tolong menolong, dan akhlak yang lainnya. Dan akhlak terpuji baginda Rasul menginspirasi kita semua, seperti pimpinan besar dunia Muhammad Gandhi, Michael Hart, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, konsisten mendakwakan sunnah baginda Rasul. Sabda Rasul, barang siapa yang mencontohkan sunnah perbuatan baik di dalam Islam, ia akan mendapatkan pahala, bahkan pahala orang yang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Insya Allah dengan kita mengikuti baginda Rasul, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Cinta Allah akan didapat, terkabul segala doa dan hajat. Allah akan membersamai kita dan kita tidak akan tersesat. Setuju sahabat? Mantul, mantap betul. Maka mari kita ikuti sunnah sang Nabi agar kita bisa mendapatkan cinta Nabi, bekal hati sejati. Sallu ala Nabi Muhammad. Juminten keciciran kelopo, cukup semanten atur kaulo. Assalamualaikum